Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everybody. Oke, hari ini kita akan melangsungkan talk show kita bersama 3 narasumber yang hebat-hebat yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu ada Saudari Dewi Kartini, yang kedua yaitu ada Saudara Zulfikar, dan yang ketiga itu ada Saudari Mila. Oke, langsung saja untuk speaker kita yang pertama, saya persilakan kepada Saudari Dewi Kartini untuk menjelaskan beberapa teman yang dia miliki. Kepada Saudari Dewi, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian assessment and testing merupakan proses melalui proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan peserta. Dapat dinyatakan pula bahwa merupakan sistematik oleh informasi tentang apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh peserta didik. Beberapa pengertian assessment and testing yang disampaikan oleh pakar asesmen pembelajaran. Yang pertama kan Hardas dan MA menyatakan bahwa assessment and testing merupakan proses mendokumentasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan. Yang kedua NAEYC menyatakan bahwa assessment and testing merupakan proses pengamatan, pencatatan, dan selanjutnya pendokumentasian pekerjaan yang dikerjakan peserta didik dan cara-cara peserta didik mengerjakannya. Yang ketiga, Dodge dan Bickert menyatakan bahwa assessment and testing merupakan proses memperoleh informasi tentang anak untuk membuat keputusan tentang pendidikan. Yang terakhir, Hills menyatakan bahwa assessment and testing terdiri atas tahap pengumpulan data tentang perkembangan dan belajar peserta didik, menentukan kebermaknaan tujuan program, memadukan informasi ke dalam perencanaan program, dan mengkomunikasikan temuan kepada orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah beberapa pengertian dari assessment and testing dari beberapa pakar asesmen pembelajaran. Terima kasih. Hidup mic dulu kita. Oke, sorry. Saya tadi lupa menyalakan mic-nya. Kepada Saudari Dewi Kartini, saya memiliki satu pertanyaan untuk Saudari Dewi, yaitu wawancara seperti apa yang biasa dilakukan oleh seorang pendidik di sekolah? Penerapan assessment testing di sekolah bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu melakukan observasi. Pada tahap ini, para pendidik perlu melakukan pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa, tidak sampai pada cara belajar saja, karena tingkah laku siswa pada saat belajar juga perlu diobservasi sehingga penilaiannya nanti akan lebih teliti dan lebih tepat. Yang kedua, melakukan tes atau evaluasi hasil dengan melihat pada hasil belajar yang diperoleh dari pemberian tes pada setiap bidang pengajaran, maka pendidik akan mengetahui kemampuan peserta didik itu sendiri. Yang terakhir bisa dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara bisa dilakukan terhadap orang tua ataupun keluarga dan peserta didik itu sendiri untuk mengetahui penilaian pada peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Dewi Kartini. Wah, sungguh luar biasa ilmu yang telah diberikan Saudari Dewi kepada kita semua. Dan itulah tadi materi tentang bagaimana cara penerapan assessment and testing di sekolah menurut Saudari Dewi Kartini. Oke, langsung saja kita lanjut kepada Saudara Zulfikar. Kepadanya dipersilakan.
baik. Terima kasih kepada host. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan assessment dan testing tersebut. Jadi tujuan assessment dan testing pembelajaran pada dasarnya tergantung pada penggunaan jenis assessment dan testing. Ada 4 jenis assessment dan testing dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, assessment testing formatif dan sumatif. Yang kedua, assessment and testing objektif. Yang ketiga, assessment and testing acuan normatif dan acuan patokan. Dan yang keempat adalah assessment and testing formal. Yang dimaksud dengan formatif dan sumatif yaitu dilaksanakan, biasanya testing ini dilaksanakan di akhir pembelajaran dan digunakan untuk membuat keputusan tentang kenaikan kelas peserta didik. Adapun objektif dan subjektif yaitu testing yang berbentuk pertanyaan yang memiliki satu jawaban yang benar atau lebih dari satu cara mengungkapkan jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga ada yang namanya acuan patokan dan acuan normatif. Biasanya testing ini menggunakan acuan patokan, yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun yang keempat atau yang terakhir adalah assessment formal dan informal. Biasanya testing ini diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis seperti tes tertulis. Assessment dan testing formal diberikan skor dalam bentuk angka atau penentuan ranking berdasarkan pada kinerja peserta didik tersebut. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada host. Baiklah, Saudara Sulfika. Langsung saja di sini saya memiliki satu pertanyaan kepada Saudara Sulfikar. Bisa Anda menjelaskan mengenai assessment and testing formatif dan sumatif? Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, penilaian formatif itu adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi, menginterpretasikan data, dan memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu, di mana di dalam penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Penilaian ini dapat juga diartikan sebagai penilaian ini juga meliputi beberapa atau semua unit pembelajaran yang diajarkan dalam satu semester. Bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang studi, penilaian ini berkaitan dengan menyimpulkan prestasi peserta didik dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Ya, mungkin itu. Baik, host. Oke, maaf kepada Saudara Sulfika. Terus umpan balik seperti apa yang dimaksud pada penilaian formatif itu sendiri? Jadi yang dimaksud umpan balik pada penilaian formatif yaitu pemberian informasi yang diperoleh siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian atau hasil belajarnya. Umpan balik yang diberikan juga harus berbentuk umpan balik yang positif. Contohnya, ketika siswa melaksanakan tugasnya dan melakukan sesuatu yang benar, maka siswa pantas diberikan pujian seperti, wah bagus sekali, atau bagus. Juga ketika mereka melakukan kesalahan,
kita harus tetap memberikan umpan balik, seperti kerjamu sudah baik namun masih ada yang butuh ditingkatkan. Nah, dalam hal ini kita dapat memberikan dorongan pada siswa bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang benar meskipun belum sempurna. Ya, mungkin saja saya kembalikan kepada host. Baiklah, terima kasih Saudara Sulfikar. Luar biasa sekali jawaban dari Saudara Sulfikar. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada speaker yang ketiga kita, Saudari Milawati Tanapayung. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada host. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip assessment and testing itu sendiri. Jadi, assessment dan testing itu harus berdasarkan pada landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini meliputi pengorganisasian sekolah dalam memenuhi kebutuhan belajar seluruh peserta didik. Di sini harus kita ketahui bahwa ada 5 prinsip dalam menerapkan assessment dan testing belajar. Yang pertama yaitu tujuan utama assessment dan testing adalah memperbaiki belajar peserta didik. Yang kedua, assessment dan testing untuk mendukung belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu objektif bagi semua peserta didik. Yang keempat, kolaborasi profesional. Yang terakhir yaitu partisipasi komite sekolah dalam pengembangan assessment dan testing itu sendiri. Tujuan utama assessment dan testing dalam memperbaiki belajar peserta didik adalah untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat mengenai apa yang telah dicapai oleh peserta didik terhadap tujuan belajar dan mengenai kemampuan belajar masing-masing peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, assessment dan testing untuk mendukung belajar peserta didik yang digunakan untuk laporan kemajuan peserta didik, sertifikasi peserta didik, dan informasi untuk perbaikan dan akuntabilisasi sekolah adalah dimaksudkan untuk mendukung belajar peserta didik. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu objektif bagi semua peserta didik. Ini akan memberikan keyakinan bahwa semua peserta didik akan memperoleh perlakuan yang sama. Assessment dan testing ini menggunakan berbagai metode dalam mengakses kemajuan peserta didik secara cara-cara peserta didik mengungkapkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap mata pelajaran. Yang keempat yaitu kolaborasi profesional. Pendidik yang memiliki sikap objektif adalah penting bagi persyaratan assessment dan testing yang valid. Di sini digunakan sebagai untuk pengembangan profesional serta bekerja sama untuk memperbaiki sistem assessment dan testing itu sendiri. Serta yang terakhir adalah partisipasi komite sekolah dalam pengembangan assessment dan testing. Pelaksanaan assessment dan perlu melibatkan orang tua, anggota masyarakat, peserta didik bersama-sama didik dan pakar yang memiliki keahlian tertentu dalam pengembangan assessment dan testing itu. Diskusi dan tujuan metode assessment ini perlu melibatkan orang-orang yang peduli terhadap pendidikan, baik orang tua, peserta didik, anggota masyarakat yang memiliki latar belakang berbagai keahlian pendidik dan tenaga kependidikan perlu melibatkan diri dalam membentuk sistem assessment dan testing yang berkualitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Baiklah, Saudari Milawati Tanapayung. Di sini saya memiliki satu pertanyaan kepada Saudari Mila. Metode apa yang sering digunakan dalam penerapan assessment and testing? Metode yang digunakan dalam penerapan assessment dan testing itu dimeliputi sebagai observasi, assessment dan mandiri oleh peserta didik, tugas praktek harian, contoh hasil pekerjaan peserta didik, bisa juga tertulis, skala penilaian, proyek, dan laporan tertulis dan assessment testing portofolio. Baiklah, Saudari Milawati, di sini bisakah Anda menjelaskan apa itu assessment and testing portfolio? Assessment testing portfolio itu seperti suatu prosedur pengumpulan informasi mengenai perkembangan dan kemampuan siswa, di mana pengumpulan informasi dapat dilakukan secara formal dengan menggunakan kriteria tertentu untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap satu siswa. Kira itu saya kembalikan kepada host. Baiklah, terima kasih kepada speaker kita yang ketiga. Wah, luar biasa sekali luar biasa sekali pembicara kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua
narasumber yang telah menyempatkan hadir pada talk show kita hari ini. Semoga ilmu yang mereka berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.